Hai teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Lindali Fibo Princess. Di kesempatan hari ini, tanggal 13 Juni tahun 2020, saya akan menjawab request analisa saham dari teman-teman di grup Fibo Princess. Sebelum itu, teman-teman, yuk kita like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga channel ini terus bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Kita lihat request yang pertama adalah saham Telkom, ya. Telkom gerakannya sejak September tahun kemarin sampai sekarang adalah turun. Nah, kalau kita perhatikan lebih dekat, gerakannya sejak April sampai sekarang adalah sideways, ya, sideways di area-area ini. Oke, saat ini Telkom itu bergerak di area 3000 sampai 3480 atau kemarin ini sampai di 3300-an. Jadi range pergerakan harganya ada di area itu, ya teman-teman. Oleh karena itu maka supportnya Telkom ada di 3000. Kemudian kalau level ini ditembus, maka support berikutnya ada di 2850, ya. Yuk kita lihat request selanjutnya ada di saham ICBP, ya. Oke, ICBP ini kemarin ditutup di level 8.600. Posisinya seperti ini, ya. Saya mengukur menggunakan Fibonacci. Kemarin dia rebound dari tanggal 28 Mei, rebound sampai ke area ini, area Fibonacci cluster, ya. Candle yang setelah sampai di Fibonacci cluster ini kemudian dia pullback atau turun sementara. Nah, candle yang terbentuk kemarin adalah doji. Ini mengindikasikan pergerakan yang netral. Yang dapat dibaca resisten terdekatnya ada di 8875 sampai 9000, kemudian di 9125 dan berikutnya di 9450. Sedangkan supportnya ada di 8100, ya. Yuk kita lanjut berikutnya Excel Axiata. Oke, Excel ini bergerak tadinya di dalam channel, kemudian pergerakannya mulai melandai, ya, sampai di area resisten 2810 ini dia mulai pullback, ya, pullback, dan sekarang ini gerakan dia udah tidak ada di dalam channel ini lagi. Dia turun. Saat ini dia sudah ditutup masih bertahan di atas MA20-nya, ya, ditutup di level 2560. Resisten terdekatnya ada di 2580 dan 2620, ya, ini resisten terdekatnya. Supportnya ini ada di 2430 sampai 2460, kemudian di 2380 dan di 2240, ya. Berikutnya kita akan lihat Soci. Oke, Soci ini pergerakannya dari sejak April sampai sekarang sih naik, namun mulai dari Mei sampai sekarang udah mulai tidak dapat membentuk high yang lebih tinggi, cenderung membentuk lower high, ya. Walaupun saat ini dia ditutup di level supportnya di 120, ya. Untuk Soci bila dia menguat maka dia akan menguji resisten 133. Namun bila ada pelemahan maka selanjutnya dia akan menguji 109, ya. Lanjut kita akan lihat Mayora. Oke, Mayora ini, bentar saya pindah ke sini, ya. Mayora. Oke, Mayora ini dari sejak April sampai sekarang dia uptrend, ya teman-teman, dia uptrend. Naik kemarin sampai ketemu di cluster Fibonacci di sini di 2300 sampai 2370, kemudian pullback. Kalau dilihat pullbacknya saat ini ada di area supportnya ada di 2080, ya, ada di 2080. Walaupun kelihatannya candlenya biru, tapi posisinya masih membentuk lower high lower low. Oke, itu untuk Mayora.
Kalau Mayora menguat, maka support yang akan diuji adalah 2370 di dalam jangka pendek. Oke. Selanjutnya kita akan lihat BWPT. BWPT kemarin menguat sampai ke area Fibonacci retracement 38,2 dan ke dekat area-area MA 200-nya. Kemudian dia pullback dan pullback tertahan sampai di level ini ya, di MA 20 di 81. Dan saat ini candlenya masih ditutup melemah. Oleh karena itu yang dapat kita baca supportnya ada di 73, 66 dan 57. Resistennya ada di 89 dan 100 untuk BWPT. Kemudian selanjutnya kita lihat PTPP. PTPP dari April sampai Jun kemarin trennya terbaca uptrend. Kemudian dia sampai di area resisten dan pullback. Saat ini area support yang dapat dibaca untuk PTPP ada di 800, 750 dan 680. Sedangkan resistennya ada di 895 dan 995. Ya. Berikutnya kita baca JPFA. Oke, JPFA setelah lepas dari area sideways-nya, dia menguat sampai ke area ini, cluster Fibonacci, ke area Fibonacci. Kemudian dia pullback sampai ke area Fibonacci lagi supportnya, dan kemarin hari Jumat ditutup menguat 5,6%. Maka resisten berikutnya ada di 1330 dan di 1330 ya. Di MA 200 nya ada di mana nih, 1400 ya. Supportnya ada di 1065 untuk JPFA. Kita lanjut berikutnya Pakuwon. Nah, Pakuwon kemarin sudah menguat sampai ke area 496, kemudian dia pullback. Supportnya dia telah menyampiri support di Fibonacci-nya ada di area 430-an, dan saat ini Jumat kemarin ditutup menguat 4,61%. Dengan demikian area resisten berikutnya ada di 496 dan di 525. Supportnya ada di 430 di sini ya. 430, 392. Lanjut, berikutnya kita lihat Tamu, pelayaran Tamirin Samudra. Teman-teman, Tamu ini pergerakannya seperti ini ya, downtrend ya, teman-teman bisa lihat downtrend. Oke, dari sejak November tahun kemarin downtrend. Lalu kita lihat pergerakannya seperti ini. Ini artinya tidak ada pergerakan hari itu, ditutup langsung melemah dan melemah. Tanggal 11 Juni ada volume yang besar, pergerakan yang besar di sini. Oleh karena itu yang dapat kita baca, area support Tamu ada di 58, di sini area resisten ada di 99. Bila dia menguat maka menguji ke 124. Ini untuk Tamu. Kemudian kita lihat request berikutnya Bank BRI. Oke, Bank BRI ya, dari 19 Mei dia rally menguat, kemudian sekarang lagi pullback. Nah, pullbacknya ini sudah sampai ke area support Fibonacci dan juga moving average di area ini 2700-an ya. Oleh karena itu yang bisa terbaca, resisten dari BBRI ada di 3108, 3180 sampai 3200, kemudian di 3360. Ini yang terdekat. Dengan support ada di 2720, 2620. Ini dulu ya untuk BRI. Kemudian kita lihat Bank BNI. Bank BNI juga semua menguat ya kemarin, banking dari 18 Mei sampai akhirnya dia menguat ke area ini, area cluster Fibonacci. Kemudian dia pullback ya, pullback sampai menyentuh level kemarin terendah di 3940.
Saat ini resisten terdekatnya ada di 4578, kemudian ada di 4940. Supportnya ada di 3940 dan 3670. Ini untuk BNI. Kemudian lanjut kita lihat Bank Mandiri. Bank Mandiri kemarin ditutup menguat di level 4.890, menguat 4,26%. Oke. Nah, Bank Mandiri ini resistennya ada di 4910, kemudian di 5000 dan 5330. Supportnya ada di 4340 dan 4040. Ini untuk Bank Mandiri, ya. Selanjutnya kita lihat Jasa Marga. Oke. Jasa Marga dari April dia terus naik ya, teman-teman. Saat ini dia bertahan di area Fibonacci ini 3800. Di sini adalah area supportnya, support moving average juga. Kalau dia menguat maka dia akan menguji level ini dulu, resisten 4260 kemudian 4370. Ini untuk Jasa Marga. Ya. Selanjutnya kita akan lihat ITMG. ITMG kemarin ditutup di level 7825. Nah, ini kalau kita lihat moving average-nya seperti mau gold dead cross, tapi juga belum dead cross, tapi sudah mengerucut. Dan candlestick-nya juga bergelantungan erat di area Fibonacci ini. Jadi dia ini posisi terjepit ya, antara ada di support sih, tapi juga di bawah garis trendline. Jadi sepertinya dia sedang berjuang ya untuk si ITMG ini untuk kembali naik ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ISSP. ISSP ini juga terjepit ya, terjepit trendline, terjepit MA-nya juga, terjepit Fibonacci-nya juga. Jadi dia posisi kejepit. Tapi kalau dia berhasil menguat, dia akan menguji level ini 134 sampai 145 ya. Itu untuk ISSP. Kemudian kita lihat Wika. Wika ini menguat kemarin sampai ke 1465 ya, kemudian pullback. Nah, pullbacknya areanya udah sampai di sini 1145 ya. Kalau ada terus pelemahan maka dia akan menguji ini 1065 untuk Wika. Namun kalau dia kembali menguat, dia harus menguji dulu 1315 untuk Wika ya. Selanjutnya kita lihat yang terakhir adalah Sido. Sido ini kalau kita lihat teman-teman nih, gerakannya kayak gini ya. Dia berusaha banget untuk keluar dari 13 range 1300-an, tapi berkali-kali akhirnya harus terpukul turun ya. Saat ini candlenya juga terjepit ya, dia gelantungan nih di MA jangka panjangnya, kepengen banget untuk kembali naik. Namun sideways yang dari sejak kemarin ini ya panjang juga, dia posisinya sedang mencoba bertahan untuk berada di area MA jangka panjang, juga bertahan di atas area Fibonacci ini ya. Oleh karena itu maka resisten terdekat yang akan diuji oleh Sido adalah di 1225, 1240 dan 1300. Supportnya ada di 1165 dan 1100 ya. Demikian teman-teman yang bisa saya bacakan request analisa saham dari teman-teman di grup Fibo Princess. Semoga ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita jumpa lagi di video YouTube minggu depan. Salam semangat selalu. Bye.